Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wal rusula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta, Sang Pengatur segala bentuk kehidupan, dan satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar, tanpa adanya kesyirikan, tanpa adanya persekutuan, dan juga zat yang maha agung yang memberikan setiap makhluknya rezeki. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir kelak. Baik, alhamdulillah, para santri semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam perlindungannya dan selalu dimudahkan segala urusannya, terkhusus dalam menuntut ilmu syar'i, ilmu yang mulia ini yang kelak akan menyelamatkan dia di akhirat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai sebuah kitab yang insyaallah sangat berfaedah, sangat bermanfaat, sangat berkah, yaitu kitab Syama'ilun Nabi, segala sesuatu yang menempel pada diri Rasulullah SAW. Yaitu kitab karangan Al-Imam At-Tirmizi, kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai lauk favorit Rasulullah SAW. Dan insyaallah pertemuan yang ke-7. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai salah satu bagian yang sangat disukai Rasulullah SAW, yaitu kaki depan kambing, atau biasanya diistilahkan dengan sampil, di mana Rasulullah SAW saking sukanya, dan bahkan info tersebut, informasi tersebut sampai tersebar di kalangan para sahabat, sampai-sampai beliau itu diracun juga karena itu. Baik, kita lanjutkan. Hadis selanjutnya. Bukan ini. Bukan yang ini, bukan yang ini. Nah, ini. An Abi Ubaid, dari Abu Ubaid, qala, beliau berkata, tabakhtu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qidrat, bahwasanya Abu Ubaid ini beliau berkata bahwasanya aku suatu ketika aku memasak satu kuali daging, wa qad kana yu'jibuhu dhira' fanawaltuhu dhira', beliau ini memasak, suatu ketika beliau memasak satu kuali daging kambing untuk Rasulullah SAW, karena beliau SAW sangat menyukai dhira' ini.
Ya, dan ini juga sudah kita bahas kemarin. Kemudian aku pun mengambilkan sepotong bagian tersebut dan menyajikannya kepada beliau. Summa qala nawilni adh-dhira'a fanawaltuhu. Summa qala nawilni adh-dhira'a faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min dhira'. Faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lana law sakatta lana law sakatta lana waltani adh-dhira'a ma da'autu. Dalam hadis ini dikisahkan bahwasanya Rasulullah itu hadir di diundang makan. Kemudian pemilik rumah tadi memasakkan satu kuali kambing dan dihidangkan pada beliau, yaitu sampil, adh-dhira'. Kemudian beliau bersabda, ambilkan bagian ini lagi. Ya. Maksudnya setelah diambilkan, kemudian dimakan, habis, ya, satu sampel tadi habis, ambilkan bagian ini lagi. Aku pun mengambilkan sepotong lagi. Setelah dhira'nya dimakan Rasulullah, kemudian Rasulullah ngomong. Rasulullah itu meminta lagi. Akhirnya diberikan lagi dhira' tadi. Untuk kedua kalinya diberikan lagi pada Rasulullah SAW. Namun beliau bersabda lagi, ambilkan bagian ini lagi. Nah, tadi sudah diambilkan dua. Kemudian Rasulullah SAW itu minta agar diambilkan lagi satu lagi. Ya. Baru setelah itu sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, berapa potong jumlah kaki depan pada kambing? Kok minta lagi? Ya. Intinya sahabat ini kan tahu, yang namanya dhira', yang namanya sampil kambing itu cuma depannya. Ya. Kemudian sudah diambilkan dua potong. Kok Rasulullah ini tak minta lagi, minta satu potong lagi, ambilkan lagi aku dhira'. Baru, loh, intinya sahabat tersebut kaget. Kok minta lagi? Padahal ya dhira' itu kan cuma dua gitu. Wahai Rasulullah, berapa jumlah dhira' dalam kambing? Sampai ditanya seperti itu sama sahabat tersebut. Kemudian beliau menjawab, ya, Rasulullah SAW menjawab apa? Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya. Jika engkau diam, jika seandainya tadi, ya jika engkau tadi diam, kata beliau, niscaya engkau akan mendapati apa yang aku minta pada masakanmu tadi. Ya. Intinya seandainya tadi itu sahabat tadi nggak membantah, nggak bertanya, dan diam disuruh ambil, disuruh ambil, maka akan terjadi apa? Dhira'nya ada lagi. Sampai sini paham? Dhira' kan cuma dua, ya. Kemudian Rasulullah minta lagi, ambilkan lagi dhira'nya. Ya, padahal dhira' itu kan cuma dua. Wahai Rasulullah, dhira' itu berapa dalam kambing? Di hewan kambing itu punya berapa kaki? Punya berapa kaki depan gitu loh. Kok minta lagi gitu. Terus dijawab, demi Allah, seandainya engkau tadi diam, maka yang ku minta tadi pasti ada. Dan itu adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Seandainya sahabat tadi diam, diperintah apa berangkat, maka akan dapat dhira' lagi. Namun karena tadi berhenti kemudian tanya, akhirnya nggak jadi. Ya, itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Baik. Dan ada di riwayat lain juga disebutkan, ya, bahwasanya suatu ketika sahabat itu Rasulullah SAW itu bertamu ke rumahnya sahabat, dan di sana itu banyak orang yang hadir. Dan si pemilik rumah ini agak malu. Kenapa?
Karena makanannya cuma sedikit, dagingnya cuma sedikit, agak malu. Akhirnya apa? Karena beliau malu, wallahu alam ya, entah itu malu atau intinya saat sudah dihidangkan makanannya takut nggak adil. Akhirnya apa? Lampu saat itu ya, kalau saat itu mungkin apa namanya? Obor ya. Obor saat itu semuanya dimatikan. Semuanya ngumpul, makanannya di tengah, ya. Kemudian lampu-lampunya, penerangannya dimatikan semua. Agar apa? Agar apa namanya? Agar adil, dan dalam artian mana enggak apa namanya? Saling tawadhu di situ. Enggak banyak-banyakan makan dan semisalnya. Dan yang terjadi apa? Sampai perut semua sahabat itu kenyang, ternyata makanan tersebut masih ada. Bahkan kalau ditafsirkan, kalau dikira-kirakan ini nggak bakalan cukup, ya. Tapi tatkala sudah disuruh makan, kemudian makan, akhirnya apa? Sampai turah, sampai ada sisanya. Dan semua para sahabat ini, ya, mereka itu kenyang. Dan itu adalah salah satu bentuk mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Sudah jelas-jelas makanannya itu kurang, ya. Tapi saat dimakan, diambil, makan, diambil, makan, diambil, masih ada terus. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu ya, sedikit. Kita lanjutkan lagi hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat ma kanat dzira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau berkata, daging yang paling disukai Rasulullah itu bukanlah bagian zira', bukanlah kaki depan. Tuh kan. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok bertentangan dengan hadis yang sebelumnya? Sebelumnya kan mengatakan zira' yang disukai Rasul. Tapi di sini kok Aisyah, Ummul Mukminin mengatakan Rasulullah itu, daging yang paling disukai Rasulullah itu bukan zira'. Kan bertentangan secara nggak langsung. Ya. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibban wa kana yaj'alu ilaiha li'annaha a'jaluha nudjan. Ya. Rasulullah itu bukanlah yang disukai Rasulullah itu bukanlah daging sampil, ya kata beliau, melainkan apa? Karena beliau itu jarang sekali mendapatkan daging, ya. Kecuali pada saat itu maka beliau segera memakannya. Dan ingat bahwasanya pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu dapurnya nggak nyala dalam waktu 3 bulan. Nggak mungkin ada orang yang masak daging di situ. Ya. Bahkan Rasulullah itu pernah diriwayatkan juga, kita pelajari juga di pertemuan sebelum-sebelumnya, tidak pernah melewati malam dengan keadaan kenyang, nggak pernah. Itu Rasulullah. Ya. Saking sederhananya beliau. Bahkan nggak ada istilahnya nimbun makanan, itu nggak ada. Kurang-kurang iya, bahkan mungkin cukup untuk hari ini ya sudah. Ya, itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya ingatkan kembali untuk para santri ya, mungkin teguran juga untuk mereka yang makannya banyak, intinya makannya kenyang, bahkan malam juga kenyang, maka sangat-sangat bersyukurlah, ya. Nggak ada yang melarang sampean untuk makan sampai kenyang, ya. Maka bersyukurlah kepada orang-orang yang membantu kita dalam hal makanan tadi, entah itu berasnya, entah itu lauknya, atau mungkin bahkan orang yang masakkan untuk kita, ya. Maka bersyukurlah, banyak-banyak berterima kasih. Meskipun mungkin nggak sampai dengan lisan, meskipun nggak sampai Pak terima kasih atau Bu terima kasih, ya, bisa jadi juga dengan doa-doa kita selipkan doa-doa dalam doa pribadi kita, doa untuk mereka. Bahkan dalam syariat kita Rasulullah SAW menganjurkan dan mensyariatkan ada
doa saat kita mendapatkan makanan? Iya kan? Ada kan? Ada? Oke, coba yang kelas 7 angkat tangan. Ayo, Iya, jazakumullah khairan. Itu doanya. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Itu doanya. Ya Allah, berilah makan pada orang yang memberiku makan. Itu doanya. Wasqi man saqani, dan berilah air. Dalam artian apa namanya? Berilah minum pada orang yang memberiku minuman. Itu syariatnya. Menandakan bahwasanya setiap apa yang kita terima dari kebaikan, kita itu wajib untuk membalasnya semampunya. Ya, minimal kalau kita nggak mampu atau nggak kuat untuk bilang terima kasih, ya baca doa ini. Ya. Semoga orang-orang yang memberikan kita makanan itu, Allah juga memberikan mereka makanan juga. Ya. Karena mereka sudah memberikan hal yang berharga untuk kita, maka semoga Allah mengganti hal berharga tadi untuk beliau-beliau itu. Ya, itu disyariatkan. Ya. Maka banyak-banyak bersyukur karena kita makannya 3 kali sehari dan juga banyak. Dalam artian nggak ada ceritanya santri itu kelaparan, kecuali saat puasa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini disampaikan lagi ya, dari syarahnya, maksud dari Ummul Mukminin tadi kan dikatakan bertentangan. Sebelumnya dikatakan Rasulullah itu suka zirok sampai diracun dengan daging tersebut juga. Ya. Kemudian di hadis ini, sebentar, siapa Aisyah? Ya, istrinya. Otomatis beliau juga orang yang paling mengetahui dengan apa yang dimakan Rasulullah, apa yang disukai beliau. Dan beliau mengatakan Rasulullah itu nggak suka. Bukan nggak suka ya. Makanan kesukaan beliau itu bukan zira. Maksudnya apa? Dalam hal ini Syarah juga berkata, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW segera memakan daging dikarenakan beliau jarang sekali mendapatkan daging kecuali pada saat itu. Ya, sampai sini paham? Sehingga beliau mencari bagian yang paling cepat matang dan lezat dinikmati secara zahirnya. Maksudnya adalah wajar bagi seorang manusia, seorang muslim yang wah kita hari ini dapat daging nih, kemudian pingin cepet-cepet makan daging. Kenapa? Karena ini nggak pernah ini cepet-cepet pingin merasakan. Dan sampil ini adalah bagian yang paling cepat matang. Ya. Bukan berarti kalau nggak ada sampil saya nggak makan, bukan berarti seperti itu. Sampai sini paham? Bukan berarti maksud dari Rasulullah menyukai sampil itu kalau nggak ada sampil Rasulullah nggak makan daging. Ya nggak seperti itu juga. Maksudnya adalah karena sampil tersebut adalah yang cepat matang, pingin cepat dimakan karena suka. Ya. Baik. Di sini pensyarah menyebutkan juga ya. Namun jika hadis ini sahih, maka dapat kita simpulkan bahwasanya melalui riwayat ini Ummul Mukminin Aisyah ingin menjelaskan bahwa pribadi Rasulullah SAW itu sama sekali tidak memiliki ketergantungan terhadap kelezatan makanan ya, ataupun terutama daging yang bagian zirok tadi. Maksudnya nggak punya ketergantungan seperti ini loh. Ini daging kambing, oke, dimasakkan. Aku kalau nggak zirok nggak mau makan, nggak seperti itu. Ya, maksudnya bukan ketergantungan seperti itu. Ada kita makan seperti itu. Bukan berarti Rasulullah itu karena Rasulullah itu sukanya zirok berarti tiap hari makan zirok, enggak. Ya. Rasulullah itu sangat jauh dari itu. Kalau mengerti ilmunya. Ya. Bukan berarti kalau kita mengetahui Rasulullah itu suka makan daging sampil, kemudian kita tiap hari makan sampil, ya nggak gitu juga. Ini makanan kesukaan Rasulullah, iya kesukaan, tapi juga nggak gitu juga. Ya lihat juga riwayat-riwayat yang lain, di mana Rasulullah itu nggak pernah kenyang sebelum tidurnya, nggak pernah melewati malam sampai perutnya kenyang, nggak pernah. Ya. Seringkali apa? Lapar.
Bahkan dikisahkan juga kan, tatkala pada suatu pagi atau suatu siang ya, wallahu alam, Aisyah ditanya, ada makanan apa hari ini? Enggak ada. Baiklah, hari ini saya puasa. Sesimpel itu. Ya. Bukan berarti kita tuh langsung berhambur-hamburan uang. Dalam artian ini kesukaan Rasul, tiap hari makan itu, tiap hari makan itu, enggak gitu juga. Ya. Tidak memiliki sifat ketergantungan. Ya. Tidak kecanduan lah bahasanya mungkin. Kalau bahasa kita mungkin sekarang, si fulan suka dengan coklat, tapi enggak menjadikan orang tersebut, si anak tersebut ketergantungan dengan coklat. Maksudnya apa? Kalau ada yang dimakan, enggak ada pun enggak ngotot untuk beli, enggak ngotot untuk makan coklat. Itu namanya tidak ketergantungan. Tapi kalau ketergantungan, kalau enggak ini saya enggak mau jajan, kalau enggak rasa coklat saya enggak mau. Nah itu namanya ketergantungan. Sampai sini paham? Baik, kita lanjutkan. Di sini dijelaskan bahwasanya sebab beliau SAW tampak sangat menyukai bagian tersebut adalah karena memang beliau jarang, tuh kan, jarang mendapatkan daging. Bukan karena ini kesukaan Rasulullah kemudian tiap hari beliau makan daging, enggak. Ya. Jadi sekali beliau mendapat hidangan yang berupa daging, wah ini luar biasa enak, kan gitu. Beliau langsung mencari bagian yang paling cepat matang. Dan hal semacam ini lumrah, wajar, ya, di kalangan manusia itu wajar. Ada suatu makanan yang enak yang nggak pernah dia makan, jarang-jarang ada. Gampangnya gini, suatu ketika santri itu dapat hadiah berupa nasi kebuli misalkan, yang di dalamnya ada daging-dagingannya, daging kambing dan semisalnya. Otomatis mereka akan cepet-cepetan untuk makan. Kenapa? Karena pingin, ini lezat kan gitu. Wajar, manusiawi. Tapi juga bukan ketergantungan. Baik, kita lanjutkan. Kesukaan beliau terhadap suatu makanan bukan berarti beliau sangat tergantung padanya dan merasa tidak senang jika tidak mendapatkannya. Nah, itu kata pensyarah. Ya, melainkan sebagaimana tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, beliau itu bersikap pertengahan serta sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Ya, pertengahan, yang biasa-biasa aja, yang normal-normal aja. Bukan ini saking enaknya kemudian dimakan terus-terusan, enggak gitu, sakit perut nanti. Ya, yang pertengahan, yang wajar-wajar aja, ya. Atau mungkin saat santri di rumah, buat mie goreng misalkan, mie goreng bungkusan misalkan, mie ya itulah mie instan. Saking sukanya dia, akhirnya apa? Dia tiba-tiba masak mie instan itu langsung 3 bungkus dalam sekali masak, dalam sekali makan. Ya, kenapa? Karena dia sudah gebu-gebu, saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini. Waktu setelah dimakan, apa yang terjadi? Nggak habis. Itu namanya ketergantungan. Seakan-akan dia harus makan ini, tapi ya sebenarnya nggak habis. Maka yang aman adalah yang wajar, ya, yang pertengahan. Umumnya seperti apa ya sudah itu aja. Kalau biasanya dia nggak pernah makan mie sebanyak itu, maka nggak usah sebanyak itu. Paham maksudnya? Contoh misalkan apalagi sayur-sayuran atau nasi lah istilahnya. Kalau porsinya itu biasanya 1 piring, maka jangan jangan berlebih-lebihan untuk 3 piring. Paham maksudnya? Itu yang biasa-biasa aja. Kalau umumnya segitu ya sudah segitu aja. Ya. Kalau pingin nambah silahkan, tapi jangan sampai melampaui batas yang nggak biasa tadi. Baik, itu ya tentang makanan. Baik, hadis selanjutnya ini juga menjelaskan mengenai daging ya. Haddatsana Mish'ar qala sami'tu syaikhan min Fahmin. Ya.
dari Mis'ar bercerita kepada kami, ia berkata bahwasanya aku mendengar seorang kakek-kakek dari Fahm. Beliau berkata, qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Aku mendengar Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Abdullah bin Ja'far ini berkata gini, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya daging yang paling baik atyab adalah daging bagian punggung, atau biasa kita istilahkan dengan lulur kalau dalam bahasa Jawa. Gatel. Oke, kita lanjutkan. Sesungguhnya daging yang paling baik adalah daging bagian punggung. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Dan di sini di syarah, ya, maksudnya adalah atyabul lahm berarti paling enak. Ada juga yang mengatakan paling baik, dagingnya paling lezat. Ada pula yang mengatakan bagian yang paling baik, maksudnya adalah yang jauh dari tempat kotoran. Iya kan? Punggung itu kan jauh dari tempat kotoran. Tempat keluarnya kotorannya hewan. Sampai sini paham? Dan biasanya lulur itu dagingnya ya daging semua. Paham maksudnya? Lulur itu, punggung itu daging semua isinya. Kalau sampil kadang-kadang masih ada gaji-gajinya. Bagian agak perut masih ada gaji-gajinya. Bagian agak leher ya masih ada gaji-gajinya. Tapi kalau lulur biasanya itu daging merah semua sudah. Biasanya loh, wallahu alam. Ya wallahu alam kalau salah, tapi setahu saya ya memang kalau lulur itu full daging, tebal dagingnya. Dan dalam hadis ini dapat dalil bahwasanya beliau juga menyukai daging bagian punggung selain bagian zira. Ya. Inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Ya, sungguh daging yang paling baik adalah daging bagian punggung. Karena daging tok itu punggung itu. Ya. Dan di sini juga mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah itu enggak cuma suka yang zira, enggak cuma suka yang bagian kaki depan. Punggung pun juga beliau mengatakan ini baik, ini lezat. Ya. Baik, kita lanjutkan di hadis selanjutnya. Baik. Ini sebenarnya hadis yang sudah kita bahas ya pembahasannya, namun disematkan lagi di sini. An Ummi Hani, dari Ummi Hani, qalat, beliau berkata radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaki syai'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma aqfara baitun min udumin fihi khallun. Dari Ummu Hani, dia berkata, siapa Ummu Hani? Ada yang tahu? Ada yang tahu Ummu Hani itu siapa? Siapa? Tahu? Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak tahu? Siapa? Ya benar, sahabat. Maksudnya itu Ummu Hani itu siapa gitu loh. Ya mesti aja sahabat. Ya. Ummu Hani itu adalah sahabiah, artinya sahabat perempuan. Ya. Siapa Ummu Hani? Ya. Ummu Hani nama lengkapnya adalah Ummu Hani binti Abi Thalib.